Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustadz pada pagi hari ini? Ustadz doakan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik Ustadz, pada pertemuan kali ini kita akan mulai pembelajaran IPA. Tapi sebelum belajar, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Ustadz kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Ustaz, kita akan mulai pembelajaran. Kita sudah masuk pada tema 2 atau subtema 2, manusia dan lingkungan. Materinya dalam materi pembelajaran IPA, yaitu pembelajaran 1 dan 2. KD-nya adalah KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Teman-teman, manakah di antara gambar berikut ini yang merupakan aktivitas yang menyehatkan? Ya, benar. Bersepeda. Salah satu kegiatan yang disukai Beni saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar, karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Beni ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu merasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan hingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Alat gerak pasif berupa tulang bekerjasama antar tulang disebut dengan sistem rangka. Rangka manusia terdiri lebih dari 200 buah. Seperti pada gambar, ini adalah gambar rangka manusia secara utuh. Rangka-rangka manusia ini tersusun atas susunan tulang-tulang yang saling bekerja sama. Tulang manusia terdiri atas
dua macam. Yang pertama, tulang sejati. Tulang sejati memiliki sifat keras dan mengandung zat kapur. Contohnya adalah tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan memiliki karakteristik bersifat lentur dan sedikit zat kapur. Contoh dari tulang rawan adalah tulang hidung, telinga, dan tulang persendian. Secara umum, rangka manusia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, rangka aksial atau rangka yang tidak langsung terkait dengan sistem gerak. Fungsinya adalah melindungi organ yang berada dalam tubuh, misal otak, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Yang kedua, rangka apendikular, yaitu rangka yang terkait langsung dengan sistem gerak. Fungsinya berhubungan dengan rangka penyusunan pergerakan. Jenis rangka aksial yang pertama adalah tengkorak. Tengkorak tersusun dari tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang pipi. Fungsi tengkorak adalah melindungi otak. Yang kedua, tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang dada, tulang belikat, dan tulang selangka. Fungsi dari tulang rusuk adalah melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga adalah tulang ruas tulang belakang atau ruas-ruas tulang belakang yang terdiri atas 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari tulang belakang adalah memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh supaya bisa bergerak, supaya bisa berdiri tegak. Yang berikutnya, jenis rangka apendikular, yaitu rangka anggota gerak atas yang terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Fungsi dari tulang hasta adalah berfungsi dalam memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Fungsi tulang lengan atas atau humerus sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Ada beberapa otot yang menempel pada tulang humerus, termasuk pectoralis primer dan deltoid, yang membuatnya menjadi tulang penting untuk lengan dan gerakan bahu. Fungsi tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Fungsi tulang pergelangan tangan yang
pertama untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Yang kedua sebagai tempat menempel otot. Yang ketiga sebagai alat gerak. Fungsi tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan juga menghubungkan tulang pergelangan. Berikutnya rangka anggota gerak bawah, terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi tulang paha sebagai tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut untuk menyangga badan pada saat berjalan. Fungsi tulang kering untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel kalsium, dan fosfor. Fungsi tulang betis untuk penyangga badan agar kuat dan seimbang dan tempat melekatnya otot kaki. Fungsi tulang pergelangan kaki sebagai sendi menahan beban penting dibentuk oleh 3 tulang, tibia, fibula, dan lereng. Fungsi tulang telapak kaki sebagai pijakan agar saat kita berjalan seimbang. Fungsi tulang jari kaki untuk keseimbangan. Jadi ketika kita sedang berlari atau berusaha berhenti berlari, dan juga sebagai tumpuan. Untuk menambah pemahaman anak Ustadz, mari kita kerjakan latihan di rumah pada buku tema 1 halaman 68 seperti gambar di samping berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.